Kafka tidak tahu kenapa kepikiran terus dengan Fazila. Sisi ibanya yang mudah sekali terpancing membuatnya kadang sulit membedakan mana yang baik dan benar. Ya ampun, kenapa aku harus memikirkan janda beranak dua itu? Sebentar lagi aku akan menikah. Seharusnya aku menyatukan Mama dan Ratna. Kafka menatap dirinya di depan cermin. Memasang dasi hitam di atas kemeja putih. Gawainya berdering. Sayang. Ia menyambar ponselnya. Membaca pesan itu. Ratna, sayang, aku sudah menemukan WO yang cocok untuk konsep pernikahan kita. Terima kasih sudah mewujudkan wedding dream aku. Kafka nyengir. Manis sekali kamu, sayang. Dia lekas mengemas barang yang lain lalu meninggalkan ruang ganti itu. Sepanjang lorong apartemen, Kafka selalu mengingat pesan Ratna untuk memecat Fazila. Apa perlu seperti itu? Jiwa ibanya kembali menyeruak ke permukaan. Bahkan sampai masuk ke dalam mobil mahalnya. Menyetir sepanjang jalan, ingatannya tentang senyum indah Fazila mata sayu yang setenang telaga kasturi begitu memikat. Ya ampun Kafka tidak fokus saat menyetir. Saat Kafka tiba di kantornya saja dia merasa jantung hampir meledak. Fazila yang menjadi pemicu segala huru hara hati. Fazila tampak tergopoh masuk ke dalam lift. Namun, dia pun mematung saat Kafka ada di depannya. Pak. Dito menyapa dan memecah keheningan. Kafka baru kembali ke setelan wibawa dengan wajah angkuh dan profesional. Pak, saya sudah membuat jadwal dengan owner laundry itu, lapor Dito. Kafka melotot saat menoleh. Fazila pula lekas menengok. Kenapa dia tidak tahu apapun tentang jadwal CEO itu tentang laundry? Dito mengerti dengan pelototan yang mengindikasikan dirinya harus bungkam. Faz, buatkan saya kopi. Kafka memperbaiki jas hitamnya. Baik, Pak. Fazila tertunduk dan berharap Kafka tidak akan pernah curiga bahwa dirinya adalah wanita yang pernah ada di masa lalunya. Dan kamu Dito. Kafka dengan tatapan sengit seperti singa yang menerkam mangsa. Ikut ke ruanganku lebih dulu. Fazila lekas meninggalkan dua orang itu. Dito pula datang ke ruangan Kafka. Pak, gimana dengan pertemuan dengan owner itu? Makan siang nanti kamu harus menggantikanku untuk deal dengan pemiliknya. Lalu pastikan tidak ada lagi yang mengintimidasi wanita bercadar itu. Dito mesem-mesem. Kenapa? Bapak manis sekali jadi bos. Kamu pikir aku jatuh cinta dengan wanita bercadar itu? Nggak ada loh Pak, saya bilang begitu. Berani kamu ngelawan aku? Dito kicep. Tertunduk. Maaf, Pak, atas kelancangan saya. Saya akan lakukan semua perintah Bapak. Ya sudah, pergi sana. Kafka mengambil berkas-berkas yang perlu diperiksa. Suara ketukan pintu dan salam yang lembut sialnya juga mampu membuat jantung Kafka bersalto ria. Masuk saja. Titah Kafka dengan nada judesnya. Fazila di balik cadar hitamnya membawa nampan dan tablet khusus bekerja. Ini kopi hitam dengan stevia, jelas Fazila. Kenapa ada kurma? Fazila hanya ingin menolong Kafka secara diam-diam sampai ia benar-benar pergi dari hidup pria itu. Ini kurma ajwa, Pak. Ini sunnah Nabi, dimakan ya Pak untuk menemani minum kopinya. Dek. Suara Fazila benar-benar mengingatkan Kafka dengan seseorang yang mencintainya secara ugal-ugalan di masa lalu. Tunggu sebentar. Kafka menatap kurma 7 butir ini. Kenapa harus 7 butir? Fazila tak mungkin mengatakan yang sejujurnya untuk menangkal sihir. Sesuai sunnah Rasulullah Pak. Wanita bercadar itu hendak melangkah, tapi bosnya kembali memanggil. Tadi aku sudah membicarakan jadwalku dengan Dito. Sekarang giliranmu lagi. Aku sudah menetapkan tupoksimu sama dengan Bilal.
Kamu bisa membantuku untuk mengerjakan proyek yang berbasis Islami saja. Baik, Pak. Fazila sudah menyiapkan tablet dan menuliskan di sana. Kamu akan dapat bonus besar jika berhasil mendapatkan tender Islamic Center yang dicanangkan Menteri Agama. Jika aku berhasil untuk mendapatkan tender itu, maka perusahaan kita citranya akan semakin baik. Islamic Center, Pak. Segera cari semua informasi tentang pitching ini. Aku tidak mau risetmu asal-asalan. Karena aku butuh semua itu untuk memenangkan tender Islamic Center ini. Insya Allah saya akan kerjakan risetnya sekarang juga, Pak. Kafka mencoba untuk menatap mata Fazila. Fazila mulai berdebar dan tertunduk. Saya permisi dulu, Pak. Tunggu sebentar. Kafka mengeluarkan kartu debit. Belikan aku makanan untuk makan siang nanti. Beli juga untukmu. Fazila tercengang. Untuk saya. Iya, siapa lagi? Untuk Dito. Dia sedang sibuk mengerjakan proyek yang lain. Nggak usah, Pak. Saya lagi puasa. Kamu puasa terus. Ini hari Jumat, jangan bohong. Saya lagi ganti puasa Ramadan tahun lalu. Ya sudah, keluar sana. Kafka mengambil sembarang map. Fazila lekas pergi sebelum jiwa gorila dalam diri Kafka muncul ke permukaan. Mencabik-cabiknya dengan kata setajam samurai. Pagi itu Ratna tidak pergi ke butik. Dia sedang mengintai kediaman Maryam. Kapan Tante Maryam keluar dari mansion itu? Ratna menggigit kukunya dengan gemetar di dalam mobil. Pikiran Ratna kacau balau. Dia tadi malam diserang oleh asam lambung yang akut. Tante Ratna kenapa bisa tahu aku sudah guna-guna anaknya? Ratna masih memasang matanya dengan jeli ke arah mansion itu. Apa dia tahu aku pakai susuk? Guna-guna Kafka. Hal yang membuat Ratna kesal luar biasa lagi adalah Maryam sulit untuk disantet. Sialan, kenapa mamanya Kafka gak mampan disantet? Dia pakai jimat apa? Setahu Ratna dari informasi yang diberikan Kafka, bahwa Maryam memang orang yang taat beribadah. Kalau Tante Maryam memang gak bisa disantet, aku harus melakukan cara ini. Suara gerbang dari depan mansion itu terbuka. Nah, itu dia. Ratna tersenyum miring. Aku harus bikin dia gak hadir di hari Jumat nanti. Jangan sampai ruqyah itu dilaksanakan. Aku gak mau Kafka curiga. Wanita berambut pendek itu menutup wajah dengan masker. Dia merental mobil itu menggunakan KTP milik penjual bubur langgangannya yang tak jauh dari rumah. Mau kemana mereka? Ratna membuntuti mereka dengan sangat hati-hati. Maryam tampak keluar dari mobil putih. Kena kamu, Tante. Ratna tertawa ngeri. Dia mengarahkan mobil itu ke Maryam. Brak. Mama. Haura memekik ketika sang ibu ditabrak mobil. Maryam terlempar jauh hingga tak sadarkan diri. Ratna lekas pergi dari sana dengan tawa renyah sampai perutnya sakit. Rasain. Maafkan aku, Tante, ini demi masa depanku dan Kafka. Ratna lekas menghilang jejak dengan membuang baju dan membayar pemilik KTP agar tidak buka mulut. Sementara itu Haura gemetar memangku sang ibu. Ya Allah, Mama, kenapa jadi begini? Siapa orang yang tega melakukan ini? Berbondong-bondong orang datang ke sana, membantu mereka. Sepanjang jalan menuju rumah sakit Haura terus berzikir. Dia memang cukup tegar melihat musibah yang terjadi dengan ibunya. Setibanya mereka di sana, Maryam lekas mendapatkan pertolongan. Haura lekas mengirimkan pesan pada ayah dan kakak lelakinya. Kafka yang tengah mengunjungi sebuah proyek konstruksi milik perusahaan. Dia membawa serta Fazila dan Dito. Ponsel Kafka berdering. Haura. Kafka melepaskan topi kuning dan menjauhi area gedung konstruksi. Membaca pesan dari Haura. Haura,
Assalamualaikum, Kak. Mama ditabrak orang tidak dikenal. Sekarang ada di rumah sakit. Mama. Kafka memegang kepalanya. Ada apa, Pak? Tanya Dito. Kamu tetap di sini untuk mengecek progres proyek ini. Faz. Iya, Pak. Fazila mendekat. Kamu ikut denganku ke rumah sakit. Fazila tak nyaman hanya berduaan dengan Kafka. Biar saya saja di sini, Pak Yangmi. Kamu mengaturku. Kafka berdecak. Iya, Pak, maaf. Fazila terpaksa menuruti keinginan bosnya. Dito mengulum bibir. Dia rasa bosnya itu sudah mulai menyimpang dengan perasaannya sendiri. Ya, Dito memang tidak bisa memastikan dengan sah bosnya suka atau dengan Fazila. Namun, gelagat itu tak bisa bohong. Kenapa masih diam saja? Ayo cepat jalan. Kafka buru-buru berjalan menuju mobil. Fazila pula tampak salah tingkah. Dia duduk di dekat supir mobil. Tidak ada pembicaraan apapun di sana. Dia hanya bisa berzikir dan berdoa dilindungi dari segala macam kesukaran hidup. 1 jam kemudian, Kafka berjalan lebih dulu dari Fazila. Haura, gimana keadaan Mama? Tanya Kafka pada sang adik yang baru saja keluar dari ruangan itu. Kak. Haura mengelus dada. Untung saja Mama baik-baik saja, cuma ada banyak luka dan patah tulang di bagian kaki. Jadi, Mama harus rawat inap. Kafka masuk ke dalam ruangan itu. Loh, Mama kemana? Kakak kan tahu sendiri, Mama orangnya gak bisa ninggalin salat. Mama ikut salat di masjid rumah sakit. Apa? Terus kenapa kamu tinggalin? Mama tadi ditemanin sama perawat. Papa minta pelayanan khusus. Bentar lagi Papa bakal datang ke sini. Kafka yang begitu mencintai ibunya lekas mencari. Fazila mengangguk pada Haura yang sama-sama bercadar. Haura baru sadar Kafka membawa wanita bercadar pergi bersamanya. Astagfirullah, tadi wanita bercadar itu siapa? Apa mungkin Kak Ratna? Tapi kok tatapannya mirip seseorang. Haura merasa pernah kenal dengan perempuan tadi. Haura tergopoh mengikuti jalan Kafka yang begitu cepat. Gimana keadaan Wildan? Fazila mengingat sang putra yang dirawat di rumah sakit itu. Semoga saja Zidan bisa jaga Wildan. Apa aku izin dulu ya? Menimbang bahwa Kafka sedang panik, Fazila tidak mau merusak suasana hati pria itu. Alih-alih ke masjid, Kafka malah berhenti di dekat taman rumah sakit. Bunda. Zidan berlari menghampiri Fazila. Namun, dia berhenti saat ada Kafka. Om ganteng. Detik itu juga Zidan memeluk Kafka. Om wangi deh. Kenapa Om gak datang temuin Zidan? Fazila mulai gemetar. Dia lekas menarik Zidan dari kaki jenjang Kafka. Sayang, jangan bikin Om ini marah ya. Mana nenek kamu? Nenek lagi belanja di kantin. Soalnya Zidan bosan. Zidan ikut Bunda aja ya. Mau ya Bun? Kafka. Suara Maryam yang lemah di depan mereka. Fazila menelan ludah. Mama. Kafka menghampiri Maryam yang duduk di kursi roda. Maryam tak melepaskan pandangannya dari Fazila dan Zidan. Siapa mereka? Fazila menggendong anaknya. Kamu jagain Wildan ya. Jangan bikin nenek marah juga. Jarang-jarang nenek datang ke sini. Anak kecil itu kenapa mirip sekali dengan kamu waktu kecil, Kaf? Maryam tahu betul bagaimana rupa putra tampannya waktu kecil. Mama jangan mengada-ada deh. Kafka tak nyaman dengan orang yang berlalu lalang di lorong rumah sakit itu. Enggak Kaf. Anak kecil itu benar-benar mirip kamu waktu kecil. Kamu harus lihat foto-foto kamu waktu kecil. Fazila mulai merinding dan berdebar.
Jangan sampai kedoknya terbongkar. Ia tak mau sisi menyeramkan dari Kafka bisa membinasakan dia dan anak-anaknya. Sus, tolong bawa mama ke ruangannya. Pinta Kafka pada perempuan perawat itu. Baik, Pak. Tunggu sebentar. Maryam memicingkan mata. Siapa perempuan ini? Dia asisten pribadiku. Sejak kapan? Ratna yang menginginkan aku punya asisten pribadi bercadar. Maryam merasa mengenal mata indah itu. Siapa namamu? Tanyanya. Fazila, jawab wanita bercadar itu. Faz, kamu masih hidup. Maryam berkaca-kaca matanya. Dia bukan Fazila yang kita kenal. Ini Fazila yang punya 2 anak kembar, tukas Kafka dengan mencegat ibunya di siang itu. Fazila puas menahan debar dan gemetar dirinya yang sulit untuk dikendalikan lagi. Maryam tetap menghampiri Fazila. Berapa umur anakmu? 4 tahun tante. Maryam menoleh ke arah Kafka. Kamu lupa kalau Fazila juga hamil anakmu dulu. Anakmu juga berumur 4 tahun sekarang, Kaf. Sayang, tante sudah mengenal kalian sejak kecil. Kamu masih hidup. Maryam semakin mendekat pada Fazila untuk meraih tangannya. Kafka menghadang sang ibu. Ma, jangan ngaco. Ini bukan Fazila yang barbar itu. Dia Fazila yang lain. Maryam mendongak dengan mata berkaca-kacanya. Kalau begitu kita buktikan sekarang. Fazila ikut tante ke dalam. Buka kadarmu. Duar. Fazila membeku di tempat. Dia ingin pingsan saja berada di situasi seperti itu. Tante. Aku. Mama udah bikin kamu takut, Fazila. Sus, tolong bawa mama ke dalam. Kafka yang mendorong sendiri kursi roda itu. Kaf, tunggu sebentar. Mama ini belum selesai bicara. Kenapa kamu nggak pernah dengerin mama? Ma, sudahlah. Jangan memperkeruh suasana. Fazila si wanita jahat kesayangan mama itu sudah mati. Kenapa mama masih mengingat dia lagi? Kafka meninggikan suaranya. Perih rasa hati Fazila mendengar fakta bahwa Kafka masih membenci dia meski semua orang sudah tahu ia meninggal. Faz, itu anak yang baik. Sejak kamu ketemu sama Ratna, kamu jadi berubah. Aku nggak pernah cinta sama Faz, cinta aku habis untuk Ratna. Jangan ungkit orang yang udah nyakitin Ratna. Dia pantas mati. Astagfirullah, Kaf. Jaga ucapan kamu. Kalau Faz masih hidup, dia pasti sakit dengar ucapan kamu. Dia meninggal karena kecelakaan dan mengandung anak kamu loh. Aku tidak percaya itu adalah anakku, Ma. Wanita itu sangat licik dan lagi pula dia sudah tidak ada. Jangan bahas masalah itu lagi. Kalau Faz dan anaknya masih hidup bagaimana? Tidak mungkin. Kalaupun memang dia masih hidup, aku akan tetap tidak percaya kalau anak yang dikandungnya adalah anakku. Maryam mendengus kesal. Ya sudahlah, Mama mau istirahat. Fazila lekas pergi dari pintu ruang rawat inap tadi. Dia mendengar seluruh pembicaraan 2 beranak itu. Hal itulah yang ditakutkan Fazila. Dia takut jika Kafka tahu dirinya masih hidup, keselamatan ia dan 2 anak kembarnya terancam. Faz. Raung Kafka dari depan pintu ruangan itu. Iya, Pak. Fazila berusaha tegar dengan menoleh ke belakang. Suaranya terdengar parau di lorong rumah sakit itu. Kenapa matamu bengkak dan merah? Kafka menyipitkan mata. Kamu ketakutan dengan Mama? Enggak, Pak. Tadi ada debu yang masuk ke mata. Fazila harap kebohongan itu tidak menambah dosa yang telah menumpuk setinggi gunung Everest. Di mana anakmu? Entah kenapa Kafka merasa selalu ingin melihat malaikat kecil yang menggemaskan itu. Zidan sudah dibawa neneknya. Maafkan sikap Mama tadi.
Aku harus pergi ke suatu tempat. Kamu kembalilah ke kantor lebih dulu. Baik, Pak. Fazila tertunduk. Kafka buru-buru karena dia ingin menemui orang suruhannya untuk mencari tahu orang yang telah menabrak Maryam. Maryam masih penasaran dengan sosok wanita bercadar itu. Assalamualaikum, Mama. Haura datang dengan 2 orang perempuan. Maryam menengok 2 orang yang menggunakan hijab panjang. Kalian bisa membantuku lagi? Kenapa, Ma? Mama yakin kecelakaan ini disengaja. Nah, itu yang mau Haura tanyakan ke Mama. Sebenarnya ada gak sih orang yang gak suka sama Mama? Ada. Mereka saling pandang. Ratna. Mungkin saja di belakang kita, dia merencanakan sesuatu. Kenapa sih Mama benci banget sama Kak Ratna? Terus Mama ngotot sekali mau ruqyah Kak Ratna sama Kak Kafka. Ustadz Gali yang bilang kalau ada sesuatu yang bikin kakak kamu kayak dikendalikan sampai jauh dari Allah. Haura tercengang. Innalillahi, itu musibah, Ma. Apa benar begitu? Tapi kita nggak punya bukti. Maryam menengok ke arah wanita berhijab putih. Ana, Mbak boleh minta tolong? Silahkan, Mbak. Tolong selidiki Ratna. Siapa dia sebenarnya? Mbak mau menyelamatkan Kafka. Haura hanya terdiam saat mendengar rencana ibunya. Insya Allah kami akan coba untuk menyelidiki Ratna sedetail mungkin. Satu lagi. Maryam menengok pada wanita berhijab merah. Fatimah, Mbak minta tolong cari tahu soal asisten pribadi Kafka yang baru. Mbak rasa insting ini nggak salah. Memangnya dia kenapa, Ma? Tanya Haura dengan memicingkan mata. Mama ngerasa Fazila itu adalah wanita bercadar itu. Apa iya, Ma? Haura juga sempat yakin waktu itu, tapi sang kakak yang membantah. Maryam menyambar ponsel yang ada di atas nakas putih. Kamu harus lihat foto kakakmu waktu kecil. Terus, kenapa anak wanita bercadar bernama Fazila itu mirip dengan Kafka waktu kecil? Ah, masa sih, Ma? Maryam menarik napas panjang. Kalau begitu kita cari informasi di rumah sakit ini. Anak asisten pribadi kakak kamu dirawat di sini. Haura yang juga punya jiwa penasaran akut rela meluangkan waktu siang itu untuk mencari informasi di rumah sakit. Setengah jam kemudian, Haura kembali lagi ke ruangan sang ibu. Ma, aku sudah menemukan apa yang Mama pinta. Memang ada anak dari wali bernama Fazila Husaimah. Mama ingin melihat Kafka kecil, Ra. Haura tahu seberapa sayang Maryam dengan perempuan yang sempat dijodohkan dengan sang kakak. Aku bantu Mama untuk duduk di kursi roda. Haura memapah sang ibu, dibantu oleh perawat.